sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya, khusus mata pelajaran bahasa Dayak Ngaju khusus kelas 6 ya. Nah, pembelajaran kita pada minggu ini yaitu tentang rangkuman materi yang judulnya Gendang alat musik tradisional suku Dayak. Nah, artinya di sini ya, gendang alat musik tradisional suku Dayak. Namun sebelum Ibu akan menjelaskan lebih panjang lebar tentang materi kita minggu ini, ada baiknya Ibu ingatkan kembali selalu jaga kesehatan ya, perbanyaklah minuman yang segar ya, atau makan minuman yang sehat, makan buah-buahan, kemudian makan sayur-sayuran ya. Yang terutama jangan makan sembarangan ya, supaya terlihat selalu dalam keadaan sehat. Yang lebih lagi ya, perbanyaklah beristirahat ya, istirahat yang cukup ya, kalau malam jangan begadang. Kemudian makan makanan yang sehat, berolahraga ya, kemudian jangan lupa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan kepada kita sepanjang hidup kita. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada minggu ini ya, kalian bisa buka di buku paket LKS-nya ya, di buku paket ini di halaman 39. Nah, halaman 39 ini ya. Nah, di situ ya, Ibu akan menjelaskan pengertian dari ya, atau penjelasan tentang gendang ya, kalau tulisan bahasa Dayaknya gandang. Nah, gendang alat musik tradisional suku Dayak ya. Nah, di sini kalian perhatikan di paragraf pertama ya. Masyarakat suku Dayak punah jaringan sene tutu alat musik yang menyebut gandang. Nah, artinya di sini masyarakat suku Dayak memang sudah mengenal sekali ya alat musik yang disebut gendang ya. Kilau ije macam alat musik ye imukul apa mengiring tarian tentang lagu jadi nyanyi. Nah, artinya di sini seperti satu macam ya alat musik yang dipukul ya, menggunakan untuk mengiring tarian dan lagu yang dinyanyikan ya. Kemudian selanjutnya alat musik gandang jari imbat basewut ya. Alat musik gandang jari basewut kilau ije macam alat musik harmoni tentang masyarakat suku Dayak. Nah, artinya di sini ya, alat musik gendang sudah disebut seperti ya, sudah terkenal ya, seperti satu macam alat musik harmoni di dalam masyarakat suku Dayak ya. Nah, di situ untuk paragraf yang pertama. Kemudian perhatikan paragraf yang kedua ya. Au gandang kilau panyukup kare alat musik barakare macam alat musik jebeken yete garantung tuntang tangkanung. Nah, artinya di sini ya, suara gendang ya, seperti seperti untuk supaya bisa maksudnya di sini panyukup untuk melengkapi ya, banyaknya alat musik dari banyaknya macam alat musik yang lain ya, yaitu misalnya yang pertama garantung dan kankanung ya, kankanung. Nah, gandang, nah ini di bagian paragraf yang ketiga ya, selanjutnya gandang inampa barabatang kayu je barongga je hapa muntung inambit hapa upak metu hai upak sapi hadangan bajang atau kambing nyampai uang tapakan gandang teh hapa we ya. Nah, artinya di sini ya, gendang dibuat dari batang pohon ya, yang berongga, yang dipotong ya, dan dipasang ya, menggunakan kulit binatang ya yang besar seperti kulit sapi ya, kemudian kerbau, kalau nggak rusa ya, atau kambing ya. Ini nyampai ruang tapakan gandang. Nah, dilengketkan ya di pinggir di atas untuk menggendang itu ya, tapakan gandang teh hapak we. Nah, untuk tapakannya berarti di bagian badannya itu diikat dengan menggunakan tali rotan ya. Kemudian untuk bagi yang keempat ya,
gandang teh dilengketkan di gandang itu ya, gendang itu sebelum dipasang ya, dijemur dulu ya, dijemur dulu sampai kering katanya di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Limbah upak metu teh jari keang harun imasang atau inapit itu tapakan gandang teh. Nah, artinya di sini setelah kulit binatang itu sudah kering ya, baru dipasang atau dilengketkan ya di di pinggir atau di bagian badannya ini ya, badan gendangnya ditapakan gandang teh ya, dilengketkan di situ atau di ini yang di bagian berongga tadi ya, kulit itu tadi. Kemudian di sini kelanjutannya hapa mengancang upak metute mahapan pire-pire baji kurik untuk sipai. Nah, artinya di sini ya, untuk mengencangkan kulit binatang ini ya, menggunakan beberapa baji itu seperti kayak untuk melengketkan ya beberapa biji ya, bahan kecil yang berbuat ukuran kecil untuk sipai ya, atau sipai ya. Kemudian untuk di bagian paragraf selanjutnya ya, menurut sejarah zaman helu ya, mensanan bahwa gandang kilau alat musik tradisional berasal dari tanah Cina sekitar 3.000 nyelu halau sampai Indonesia. Nah, artinya di sini ya, menurut sejarah zaman dulu memberitahukan bahwa gendang seperti satu alat musik tradisional berasal dari tanah Cina sekitar 3.000 tahun yang lalu ya, sampai di Indonesia lah. Nah, limbah teh menyebar tinai aman seluruh dunia balua barat tanah Cina Inggris awi padagang. Nah, artinya di sini ya, setelah itu menyebar kembali ke seluruh dunia, keluar dari tanah Cina membawa oleh pedagang Cina ya, yang dibawa oleh pedagang Cina di situ. Kemudian paragraf selanjutnya ya, zaman huran gandang dibayar hapan sembayang atau ketika mempakanan dewa hayak tarik tuntang nyanyi. Nah, artinya di sini ya, zaman dulu gendang tidak hanya untuk beribadah atau ketika memberi makan dewa diiringi ya tari dan nyanyi, tapi kayak menambah semangat tentara metu parang. Nah, tetapi juga ya untuk menambah semangat tentara ketika berperang ya di situ. Semangat bahani maju melawan musuh, nah supaya berani maju melawan musuh. Nah, di situ ya untuk ini. Kemudian kalian perhatikan lagi untuk materinya yang di halaman 40 ya, di belakangnya selanjutnya. Nah, menemun catatan backend ya. Nah, menurut catatan lain ya, gandang disampai Eka Ita Indonesia tentang tanah Melayu. Nah, gendang yang sampai tempat kita Indonesia ya, dan tanah Melayu ya, berasal dari tanah Persia itu daerah Timur Tengah. Nah, berasal dari tanah Persia di daerah Timur Tengah. Imbit awi pedagang Arab tentang India. Nah, dibawa oleh pedagang Arab dan India sekitar abad ke-14 ya. Hayak dengan mendumah agama Islam. Nah, berarti barengan dengan datangnya agama Islam ya pada zaman itu. Nah, kemudian paragraf yang selanjutnya, mun berita teh are ahli sejarah percaya gandang teh jaringan kasenan ulu untuk daerah timur tengah. Menurut berita itu banyak ahli sejarah percaya gendang dulu sudah ya diketahui oleh orang
suku Dayak tidak hanya 3 macam gendang, ada atun jetelo macam gendang. Nah, ada 3 ya macam gendang ya di suku Dayak. Yang pertama itu gendang tatau ya, gendang tatau. Kemudian yang kedua gandang manca ya, yang ketiga gandang bontang. Nah, telu macam gandang tuh mampabeken hakabeken tanpa. Nah, 3 macam ya gendang itu bentuknya berbeda-beda ya, mereka bertiga itu beda macamnya ya, bentuknya pun berbeda di situ. Beken tanpa, hakabeken ukura tuntang hakabeken guna. Nah, berbeda ukuran berarti berbeda juga ukuran atau berbeda juga cara penggunaannya ya di situ. Nah, kemudian ya gandang tatau atau gandang tunggal IET macam gandang je agak hai tuntang panjang. Nah, artinya di sini ya gandang tatau tadi ya, gandang yang pertama, atau gendang tunggal atau gendang. Nah, gendang tatau atau gendang tunggal. Nah, artinya di sini gendang tatau atau gendang satu ya, yaitu satu macam gendang yang agak besar dan panjang. Itu ya kalau gendang tatau. Kahain gandang tatau itu garis hamparang. Besarnya gendang tatau ini ya, garis melintangnya ya, garis panjangnya sekitar 40 cm ya, panjang IJ sampai 2 meter. Nah, panjangnya itu 1 sampai 2 meter. Nah, itu ya untuk gendang tatau tadi. Kemudian gendang yang kedua ya, gendang kedua ini gandang tatau, gandang manca dan bontang ya. Nah, di sini gandang tatau guna ya. Nah, di sini kegunaannya gandang tatau ya. Gandang tatau yang guna uang acara adat tiwah. Nah, gandang tatau biasanya digunakan pada saat acara adat tiwah ya. Kemarin sudah ibu jelaskan. Ini di kelas berapa itu ya, ada yang kemarin ibu sudah jelaskan acara adat tiwah itu seperti apa ya pada materi kita yang sebelumnya. Nah, pempatai atau menyambut ulu majak. Nah, untuk orang meninggal atau menyambut orang bertamu ya. Gandang tatau diiring dia dengan telu berantung tuntang lime kangkanu. Di sini ya gendang tatau ya diiringi juga dengan 3 gerantung ya. Gerantung tahu kan, gong ya yang besar itu supaya kita bisa pukul. Kemudian dan 5 kankanu ya, kankanu. Nanti ibu bisa tunjukkan alat-alat musiknya, nanti mungkin ibu bisa masukkan dalam bentuk video ya, contoh-contoh gendangnya ya. Kemudian gandang manca yaitu gandang jeham apa muntung uras batambit ya. Nah, gendang manca yaitu ya gendang yang setiap bentuknya itu ya semuanya ditempel atau dilengketkan ya. Gandang manca tuh TG2 macam yaitu gandang pengulung tuntang gandang paringkah. Nah, gendang pengulung ya dan gendang peningkah. Gandang manca yang guna hapan mengiring ulu memancak membuka lawang kakepeng. Nah, kegunaannya gendang manca ini ya digunakan untuk mengiring orang pencak silat ya, membuka lawang sakepeng. Biasanya kalau di acara pernikahan atau pada saat acara menyambut tamu ya, biasanya ada namanya pencak silat lawang sakepeng ya di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya hung gandang panggulung ila tapaka jihai rongga tambit bakapal tuntang ila rongga jepurik tambit habis. Di gandang ya panggulung sebelah pinggirnya ya, tembakan pinggir yang besar ya, rongganya besar, tambit bakapal. Nah, tambitnya bagian adanya nih agak tebal ya, ya. Kemudian tambit
buntang, hila, tapaka, jikurik, rongga. Nah berarti bagian besarnya itu tempat gendangnya itu agak besar rongganya ya, kemudian di bagian tinggi yang bagian pangkat bawahnya ya itu agak berukuran kecil atau berongga kecil di situ ya. Nah kemudian ya agak apa namanya sedikit kecil ya, agak kecil kemudian sedikit tipis ya, beda dengan yang tampil yang agak besar rongganya tadi ya, itu dia agak besar dan agak tebal. Kalau di bagian bawahnya lagi dia agak kecil ya tapi agak tipis di situ ya. Kemudian untuk keterangannya selanjutnya apa namanya penjelasan yang selanjutnya untuk paragraf selanjutnya, gandang pangulung hila tapaka ini sudah tadi dijelaskan. Gandang paningkah, nah untuk di gendang paningkah ya, hila tapaka jerongga hai tambit hanipis tentang hila tapaka dikulik rongga tambit tapapa. Nah ini terbalik seperti tadi. Kalau di gandang penggulung tadi kan bagian tambit di apa namanya di sebelah tapaka atau di pinggirnya itu ya, di sebelah depannya ya, atasnya itu dia sedikit di situ agak tebal ya, agak tebal, kemudian bagian bawahnya tipis. Nah kalau yang ini yang gendang peningkah, nah gendang peningkah ini apa namanya tapak di atasnya rongganya besar ya, besar ya, tampit manipis. Nah tampit manipis besar kemudian mengecil ya, tipis atau apa namanya tambitnya ya, tambitnya. Nah dan sebelah tapaka yang sebelah di bawahnya lagi ya, di sebelah di kanan, di sebelah kirinya anggapannya begitu ya, itu sedikit itu kecil ya, berongga kecil, berongga kecil di sebelah apa namanya di bagian bawahnya, anggapannya ini kanan ini kiri ya untuk gendangnya ya. Nah kemudian di sini ya gandang bontang tapakah hendak sama dengan gandang tatau. Nah baya ukura lebih kurik tuntang pandak. Nah gendang bontang ya, ingat ya gendang bontang ini ya bagian apa namanya struktur tubuhnya anggapannya seperti itu ya, mau hampir sama ya dengan gendang tatau ya, seperti itu. Nah baya ukura lebih kurik tuntang pandak. Nah cuma ukurannya lebih kecil ya, agak kecil tapi lebih pendek. Nah seperti itu. Kemudian kepanjang gandang bontang sekitar 30 sampai 50 cm, tentang kahai sekitar 20 sampai 30 meter garis hamparan. Nah, artinya di sini ya panjangnya gendang bontang ya sekitar 30 sampai 50 meter ya, 50 cm ya, dan besarnya sekitar 20 sampai 30 cm garis melintang ya, atau garis panjangnya ya, hamparan itu berarti dia lurus ya. Tambit baya untung ya, tambit baya untung ih. Nah tambitnya itu cuma sepotong saja katanya situ. Cara memukul gandang bontang yang hapan bukap lenge tapi hapan letek kue tuntang indungnya meliring bagian bau atau bagian dadas. Nah di sini ya artinya cara memukul gendang bontang tidak menggunakan tangan ya, tidak menggunakan ini namanya lukap ya, tidak menggunakan ini, tapi menggunakan potongan uwei atau rotan tadi ya, yang digunakan untuk mengiring balian bau atau balian dadas ya. Itu seperti acara apa namanya doa ya, seperti apa sih orang berobat agama keharingan ya, seperti itu. Di sini ya untuk materi ini ya kan ibu sudah jelaskan tadi, ini nanti kalian bisa lihat ya gerantung dan kakanung itu bisa kalian perhatikan ini gambarnya ya. Nah ini adalah gambar apa gerantung dan kakanung seperti ini ya. Kalau gerantung kan besar, kakanung yang ukuran kecil di atasnya ini. Nah ini ada dua nih, kakanung ini gerantung ya, ingat ini contoh gambarnya. Kemudian untuk alat musik yang tadi ya, yang digunakan tadi gandang tatau, gandang bontang, dan gandang manca bisa kalian lihat di halaman 39. Ini contoh gambarnya ya. Nah ini nanti kalian bisa baca sambil kalian perhatikan yang mana gendang itu, gendang dan apa namanya tatau, gendang apa namanya lagi ini, gandang bontang dan gandang manca ya, ada tiga tadi. Nah itu adalah 3 contoh gambar gendang ya, yang untuk alat musik pengiring orang pada saat tiwah ya, atau pada saat
gandang alat musik tradisional suku Dayak atau gendang alat musik tradisional suku Dayak ya. Nah di sini nanti tugasnya kalian perhatikan di halaman 40 di bagian bawah ya, halaman 40 ini. Nah di sini ada tugas kalian ya, tugasnya itu di bagian A ya, ada 1 sampai 10 tugasnya di situ. Di situ nanti ada tugasnya ya. Bagian pertama ibu artikan. Yang pertama ini narai judul bacaan Hunjuntuh. Nah, apa judul bacaan di atas ini ya? Kemudian bagian kedua, gandang teh alat musik suku Narai. Nah, gendang itu alat musik suku Dayak. Gandang itu ya alat musik suku apa gitu ya. Kemudian soal yang ketiga, narai aran alat musik yang menjadi pasangan gandang. Nah, apa nama alat musik yang menjadi pasangan gendang ya? Nah, kemudian yang keempat, upak narai dia biasa akan tampit gandang teh. Nah, kulit apa ya yang biasanya digunakan tampit gendang itu ya. Kemudian yang kelima, berasal bara kue gandang teh. Nah, berasal dari mana gendang itu ya. Kemudian yang keenam, sebut kare aran macam gandang. Nah, sebut banyaknya ya nama macam gendang. Kemudian yang ketujuh, narai aran gandang dia biasa hapan mengiring ulu memanja membuka lawang sakepeng. Apa ya nama gendang yang biasanya digunakan mengiring orang memanca membuka lawang sakepeng ya. Kemudian yang kedelapan, sewut aran duwe macam gandang jihapa mengiring ulu memanca membuka lawang sakepeng. Itu tadi dia sebutkan ya nama dua macam gendang yang digunakan untuk mengiring orang ya memanca membuka lawang sakepeng ya. Kemudian yang kesembilan ya, narai gunan gandang bontang. Nah, apa gunanya gendang bontang? Kemudian yang ke-10 yang terakhir, soal yang terakhir, narai gunan gandang bontang. Nah, apa kegunaan gendang bontang? Nah, itu ya untuk tugas kita pada minggu ini sekitar 10 soal ya. Kiranya anak dapat mengerjakan dengan baik ya, dikerjakan dengan baik, dibaca dengan benar-benar ya, dipahami apa soalnya dan apa isi dari materinya ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada minggu